I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being. Halo, apa kabar sahabat otomotif terbaru? Gempar-gempur mobil hidrogen kini sudah menjadi pembahasan di mana-mana. Para pecinta otomotif tentu saja sudah tahu apa saja kelebihan dari mobil hidrogen dibandingkan dengan mobil listrik. Tidak hanya isu belaka, namun ada beberapa pabrikan yang saat ini sudah mulai merilis mobil hidrogen tersebut. Yang mana salah satunya dari pabrikan Toyota. Lantas, kapan kiranya di Indonesia bisa menemukan mobil hidrogen? Simak penjelasannya di video kali ini. Mobil hidrogen bisa meledak kapan saja. Benarkah? Set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got it. Dapat dukungan penuh Persero. PT PLN Persero kali ini tengah menyiapkan rantai pasok kebutuhan hidrogen hijau pada masa depan sebagai salah satu bahan bakar alternatif yang sangat ramah lingkungan. Hal itu menyusul dengan diresmikannya 21 unit pabrik hidrogen hijau atau yang disebut dengan Green Hydrogen Plant atau GHP yang tersebar di seluruh Indonesia. Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra juga telah memperkirakan pengembangan mobil hidrogen ke depannya cukup menjanjikan. Karena, jika dibandingkan dengan mobil listrik, mobil berbahan bakar hidrogen tersebut memiliki jarak tempuh yang lebih jauh. Dia pun mencontohkan mobil berbahan bakar hidrogen biasanya dapat menempuh jarak rata-rata sampai dengan 800 km. Dengan asumsi 1 kg hidrogen di dalam kendaraan mempunyai jarak tempuh 100 km. Tidak hanya itu, pengisian bahan bakar hidrogen juga jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan pengisian listrik pada baterai mobil listrik yang pada umumnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Sekaligus untuk pengisiannya menggunakan fasilitas ultra fast charging. Seperti yang sudah diketahui, PT PLN Persero baru saja meresmikan 21 unit Green Hydrogen Plant atau GHP yang tersebar di seluruh Indonesia di PLTGU Tanjung Priok. Sementara dengan 21 unit GHP tersebut, maka pihak PLN mampu memproduksi 199 ton green hydrogen per tahun, dari yang sebelumnya hanya 51 ton dalam hidrogen per tahun. Hasil produksi green hydrogen dari 21 GHP itu sendiri direncanakan sebanyak 75 ton per tahun dipakai untuk kebutuhan operasional pembangkit atau cooling generator. Sedangkan 124 ton lainnya dapat dipakai untuk beberapa jenis kebutuhan, salah satunya yaitu untuk kendaraan. Maka dari itu, kedepannya PLN berencana untuk membuat hydrogen refilling station atau HRS maupun stasiun pengisian ulang hidrogen untuk kebutuhan mobil bahan bakar hidrogen. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get Booming di Malaysia. out of my head, under my bed, think you're something. Unit listrik berbahan bakar hidrogen dinilai jauh lebih bersih serta lebih sehat bagi lingkungan dan masyarakat ketimbang mobil listrik baterai atau BEV. Sebagaimana haknya yang dilaporkan The Star yang dikutip Mobilitas di Jakarta. Rabu 27 September 2023 lalu, Presiden Federasi Asosiasi Perusahaan Mobil dan Kredit Malaysia, Datuk Tony Korchongborn, menjelaskan jika hidrogen adalah sumber energi yang penting, bersih, serta hijau bagi negara. Pasalnya, dengan menggunakan bahan bakar hidrogen, maka persoalan yang berkaitan dengan lingkungan pada saat menggunakan mobil listrik tidak terjadi. Dia juga mencontohkan pengguna mobil listrik baterai akan dipusingkan dengan pembuangan limbah baterai kendaraannya pada saat sudah dipakai selama 10 tahun. Terlebih lagi sumber daya listrik untuk mencegah baterai. Untuk mengecas baterai juga belum tentu berasal dari pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Alhasil, emisi gas rumah kaca tetap sangat tinggi. Dari itulah, KOR memprediksi setelah tahun 2024 mobil hidrogen akan booming di seluruh negara. Meski dia juga mengingatkan pentingnya dalam hal mengatasi masalah keselamatan terkait stasiun bahan bakar hidrogen.
Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini agar kalian dapat notifikasi video baru dari channel kami, Otomotif Terbaru. So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this. Kelebihan mobil hidrogen. Sama seperti mobil listrik, mobil hidrogen merupakan salah satu alternatif kendaraan ramah lingkungan. Sesuai namanya, mobil jenis ini menggunakan hidrogen sebagai bahan bakarnya. Jenis mobil ini merupakan usaha lain dari pabrikan-pabrikan mobil dunia untuk menciptakan kendaraan ramah lingkungan selain mobil listrik. Mobil jenis ini disebut sebagai salah satu jenis kendaraan masa depan yang menggunakan bahan bakar alternatif. Lagi-lagi, sama dengan mobil listrik, kelebihan mobil hidrogen secara umum adalah penggunaan bahan bakar hidrogennya itu sendiri. Selain itu, berikut ini beberapa kelebihan dari mobil ini. Menghasilkan performa lebih baik. Ternyata, hidrogen mampu menghasilkan energi yang lebih besar daripada bahan bakar fosil. Kondisi ini membuat mobil jenis ini bisa berakselerasi dengan lebih baik dan juga lebih responsif dikendarai. Lebih efisien. Hidrogen mengandung energi yang lebih tinggi dan efisien pembakaran yang lebih baik. Ini membuat mobil jenis ini punya efisiensi yang lebih baik daripada mobil berbahan bakar bensin atau diesel. Waktu charging baterai lebih cepat. Kendaraan listrik memang lebih populer daripada kendaraan hidrogen. Namun ternyata durasi pengisian baterai kendaraan hidrogen ternyata lebih cepat bila dibandingkan dengan kendaraan listrik. Bayangkan, dalam waktu hanya 15 menit baterai kendaraan hidrogen sudah terisi hampir 80%. Sementara kendaraan listrik memerlukan waktu hingga beberapa jam untuk pengisian penuh. Lebih hemat biaya. Saat ini, harga kendaraan hidrogen memang masih lebih mahal daripada kendaraan berbahan bakar bensin. Namun jika dihitung jangka panjang, biaya untuk pengoperasian dan mengoperasikan kendaraan hidrogen lebih murah daripada mengoperasikan kendaraan berbahan bakar fosil. Menghasilkan emisi lebih rendah. Ketika hidrogen sudah melewati proses pembakaran, maka hasil akhirnya adalah air serta uap air. Bandingkan dengan mobil perubahan berbahan bakar fosil yang hasil akhirnya adalah asap. Hal ini membuat kendaraan hidrogen menghasilkan emisi lebih rendah dan lebih ramah lingkungan daripada mobil bensin maupun diesel.